Selamat pagi, kenalkan nama saya Komang Putawedana. Hari ini dengan bersama Ibu, siapa Ibu? Made Surasmini. Kali ini saya akan mewawancarai tentang pendidikan sepanjang hayat. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Karena pendidikan sepanjang hayat penting, belajar tidak hanya berhenti di bangku sekolah. Melalui belajar terus-menerus sepanjang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, pembaruan sosial bagi masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan warga yang cerdas, serta produktif dan berdaya seiring tinggi. Langsung ke pertanyaan yang kedua. Apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal? Apa motivasinya? Ya, saya pernah mengikuti berbagai pelatihan dari seminar motivasi, utamanya adalah untuk menambah wawasan, memperbaharui pengetahuan serta meningkatkan kompetensi agar bisa memberikan pelajaran yang merelevan kepada peserta didik, maksudnya gitu loh. Yang ketiga, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberikan manfaat dalam kehidupan Ibu? Pendidikan formal itu kan seperti khusus, dan belajar memberikan manfaat nyata karena lebih praktis dan berlangsung bisa diterapkan. Sementara pendidikan informal itu seperti belajar dari pengalaman dan interaksi sosial, membantu membentuk sikap, nilai, kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat Ibu, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pendidikan sepanjang hayat dapat ditetapkan dengan selalu memiliki rasa ingin tahu, membaca, mengikuti perkembangan informasi, berinteraksi, belajar dan pengalaman, tidak takut mencoba hal yang baru, bisa menjadi sarana belajar, tidak dapat bekerja di rumah maupun lingkungan masyarakat. Yang kelima Ibu, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di dalam masyarakat kita saat ini? Keterbatasan akses terhadap masyarakat, belajar serta pendampingan bahwa belajar hanya untuk usia muda atau sekolah formal. Selain itu, kesibukan faktor ekonomi juga sering mendapat masyarakat sulit meluangkan waktu untuk belajar. Ibu, yang keenam, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Cara dengan menumbuhkan budaya belajar yang menyenangkan, memperluas akses teknologi, sumber belajar, serta memberikan contoh nyata kepada peserta belajar. Dilakukan kapan saja dan di mana saja, misalnya di kebun, kita bisa ngasih pengarahan gitu kan, tidak di sekolahan saja gitu loh. Dukungan pemerintah, lembaga pendidikan dan keluarga juga sangat penting. Yang ketujuh, apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Saya berharap masyarakat Indonesia ini semakin sadar bahwa belajar tidak memiliki batas, ya kan? Misalnya saya udah tua nih, saya pengen jadi dokter, bisa-bisa aja dong, nggak ada batasan kan? Semoga sistem pendidikan kita semakin terbuka, inklusif dan mendukung setiap warga untuk terus belajar demi meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan bangsa. Yang ke-8 Ibu, apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Jadikan belajar sebagai kebutuhan dan kebiasaan, bukan sekedar kewajiban. Teruslah terbuka terhadap hal-hal baru, jangan takut gagal. Kalau mau mencoba tuh harus kita terus-terusan kan. Ini salah, coba lagi yang baru, kan seperti itu. Dan gunakan setiap kesempatan sebagai proses pembelajaran, karena sejatinya orang yang terus belajar tidak akan pernah berhenti berkembang. Seperti itu kesan saya.
Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Demikian dari saya, sekian, terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari wawancara tadi. Pendidikan sepanjang hayat penting agar individu terus berkembang adaptif terhadap perubahan dan kontribusi bagi kemajuan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.